Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita mengkaji materi ataupun pembelajaran matematika kita. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas mengenai kaidah pencacahan. Jika pada video sebelumnya kita membahas mengenai kaidah penjumlahan, kaidah perkalian serta faktorial, pada video kali ini kita akan bahas mengenai permutasi. Nanti permutasi ada permutasi dari unsur berbeda, permutasi dari beberapa unsur yang sama, permutasi siklis, kemudian kombinasi. Jadi hari ini pada video kali ini kita membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Bersama saya, pengajar matematika Goman Rumah PA. Oke, perhatikan permasalahan berikut. Pak Andi memilih 2 siswa sebagai pasangan ketua dan wakil ketua kelas dari 5 siswa yang bersedia. Bu Dian memilih 2 siswa untuk membersihkan meja guru dari 5 siswa yang piket pada hari tersebut. Jadi Pak Andi, Pak Dian ini sama-sama memilih 2 siswa dari 5 siswa yang tersedia. Dengan permasalahan Pak Andi untuk pemilihan pasangan ketua dan wakil ketua, sementara Bu Dian untuk membersihkan meja guru. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah banyak cara Pak Andi dan Bu Dian dalam memilih 2 siswa dari 5 siswa yang tersedia pada permasalahan tersebut sama? Jika berbeda, apa perbedaan dari kedua pemilihan siswa tersebut? Nah, untuk dapat menjawab permasalahan ini, mari kita pelajari video pembelajaran ini sampai selesai, supaya kita nanti tahu apakah permasalahan Pak Andi dan Bu Dian tadi banyak cara mereka memilih sama atau tidak. Oke? Kita mulai. Yang pertama tadi mengenai permutasi. Permutasi yang pertama adalah permutasi dari unsur berbeda. Jadi, jika N dan R adalah bilangan bulat positif dan R lebih kecil atau sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda adalah permutasi NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Catatan, permutasi memperhatikan urutan. Jadi ini yang penting. Catatannya untuk permutasi memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Jadi, tadi pada permasalahan sebelumnya mengenai pemilihan ketua dan wakil ketua tidak sama. Misalkan yang terpilih adalah Andi dan Amin. Tidak sama Andi dan Amin dengan Amin dan Andi. Kalau tadi permasalahan untuk pemilihan ketua, Andi dan Amin, berarti Andi sebagai ketua, Amin sebagai wakil ketua. Nah, kalau terbalik, Amin dan Andi, berarti Amin sebagai ketua, Andi sebagai wakil ketua. Jadi AB tidak sama dengan BA untuk permutasi. Kenapa? Permutasi memperhatikan urutan. Perhatikan contoh supaya lebih memahami. OSIS SMA Panti Budaya akan melakukan pemilihan pengurus ketua dan wakil ketua. Jika terdapat 6 siswa sebagai kandidat pasangan ketua dan wakil ketua, maka banyaknya susunan pengurus ketua dan wakil ketua yang dapat dipilih adalah. Jadi, apakah memperhatikan urutan? Kalau tadi permutasi memperhatikan urutan. Permasalahan ini memperhatikan urutan. Kenapa? A, B berarti A sebagai ketua, B sebagai wakil. Tidak sama dengan B, A atau BA. Karena kalau BA berarti B sebagai ketua, A sebagai wakil. Tentu beda. Maka untuk menjawab, tadi permasalahan ini jelas merupakan permasalahan permutasi. Karena memperhatikan urutan. Jumlah peserta seluruhnya adalah 6 siswa. Berarti N sama dengan 6. Akan dipilih 2 siswa sebagai ketua dan wakil ketua.
akan dipilih, yaitu yang pertama sebagai ketua dan wakil ketua. Maka banyaknya kemungkinan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Panti Budaya adalah, jadi kita memilih 2 siswa dari 6 siswa yang tersedia dengan catatan urutan diperhatikan. Maka kita menggunakan permutasi 62. Berarti sama dengan seperti tadi konsep permutasi pada slide sebelumnya, berarti 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial. Kita sudah mempelajari mengenai faktorial pada video pembelajaran sebelumnya. Berarti 6 faktorial per 4 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Jadi kita matikan 4 sama faktorial dengan 4 faktorial di pembilang dan penyebutnya, maka yang tinggal adalah 6 kali 5 sama dengan 30. Berarti ada 30 susunan pengurus atau pengurus yang dapat dipilih. Dapat dipilih dengan 30 cara untuk permasalahan contoh 1. Gitu. Berikutnya, oke, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kaidah perkalian. Masih ingatkah kalian pada video pembelajaran sebelumnya mengenai kaidah perkalian? Kalau di sini nanti kita sediakan 2 kotak. Kotak pertama untuk sebagai ketua, kotak kedua sebagai wakil ketua. Kotak pertama nanti kita isi 6, karena ada 6 siswa yang bisa mengisi. Kotak kedua nanti kita isi 5, karena di kotak pertama sudah ada siswa yang terpilih, maka sisanya tinggal 5. Berarti 6 kali 5 sama dengan 30, sama aja. Bisa diselesaikan dengan kaidah perkalian. Nanti coba kalian ingat atau kalian perhatikan kembali pembelajaran sebelumnya mengenai kaidah perkalian. Oke. Contoh 2, pada kompetisi sains nasional tingkat kabupaten di Karimun terdapat 20 siswa sebagai peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Berapa banyak kemungkinan pasangan calon yang mendapat juara 1, 2, dan 3? Ini juga merupakan contoh permasalahan permutasi, karena memperhatikan urutan. Kalau A, B, C, berarti A sebagai juara 1, B sebagai juara 2, dan C juara 3. Oke, jumlah peserta ada 20 siswa. Kemudian kita akan milih 3 siswa. Nanti 3 siswa ini sebagai juara 1, juara 2, juara 3. Jadi kita memilih 3 siswa dari 20 siswa. Maka banyak kemungkinan pasangan calon yang mendapat juara 1, 2, dan 3. Kita gunakan permutasi untuk menyelesaikan permasalahan 2, contoh 2. Berarti 23 sama dengan 20 faktorial per 20 kurang 3 faktorial sama dengan 20 kurang 3, 17, maka jadi 20 faktorial per 17 faktorial. 20 faktorial kita uraikan 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Stop sampai di sini, nanti kita bisa matikan 17 faktorial dengan 17 faktorial. Maka yang sisa yang tinggal 20 kali 19 kali 18 sama dengan 6.840. Jadi terdapat 6.840 kemungkinan pasangan siswa yang mendapat juara 1, 2, dan 3. Itu dia untuk contoh 2. Kita lanjut contoh 3. Masih di permasalahan yang sama, di konsep yang sama, permutasi. Pada sebuah rak buku terdapat 6 buku berbeda. Berapa banyak cara menyusun buku-buku tersebut? Jadi kita menyusun 6 buku. Maka banyak cara menyusun ke 6 buku pelajaran yang berbeda merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur. Jadi kenapa 6 unsur dan 6 unsur? Karena kita hanya menyusun. Artinya seluruhnya kita ambil. Kita pakai bukunya untuk kita susun. Maka yang tersedia 6, yang mau kita susun juga nanti seluruhnya 6. Maka permutasi 6,6. Permutasi 6,6 sama dengan 6 faktorial per 0 faktorial. Dari mana 0 faktorial? 6 kurang 6. Sama dengan 0 faktorial itu adalah 1. Maka 6 faktorial per 1 sama dengan 6 faktorial. Berarti
6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Dia contoh 3 untuk permutasi dengan unsur berbeda. Karena bukunya tadi berbeda. Begitu juga dengan contoh 2 dan 1 juga merupakan unsur berbeda. Jadi banyaknya cara menyusun ke 6 buku tersebut adalah 720 cara. Oke, sekarang kita masuk ke permutasi dari beberapa unsur yang sama. Jadi perbedaan permutasi yang pertama dengan permutasi yang kedua ini, submateri yang kedua ini adalah kalau permutasi yang pertama unsur-unsurnya berbeda. Kita misalkan memilih 2 siswa dari 5 siswa yang berbeda, 5-5-nya berbeda. Nah, sementara ini permutasi yang ini ada unsur yang sama. Dari unsur yang mau kita pilih ini ada beberapa yang sama. Oke. Banyaknya permutasi dari n unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama sama, M2 unsur jenis kedua sama, dan seterusnya sampai MK. Maka MK unsur jenis ke K sama adalah permutasinya adalah N faktorial, seluruh unsurnya tadi, per M1 faktorial kali M2 faktorial kali dan seterusnya sampai kali MK faktorial. Jadi yang samanya saja yang kita ambil. Jadi tadi misalkan N itu adalah M1 tambah M2 tambah dan seterusnya MK. Jadi M1-nya sama kita ambil. Kalau yang tidak sama tidak kita masukkan pun nggak masalah karena 1 faktorial nanti hasilnya tetap 1. Oke, untuk lebih paham kita perhatikan contoh mengenai permutasi dari beberapa unsur yang sama. Contoh 4. Banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika adalah. Nah, kita mau menyusun huruf dari huruf yang tersedia ini. Tapi huruf yang tersedia ini ada yang sama. M-nya sama, ada 2, ada sama ini. T-nya juga ada yang sama gitu. Makanya ini masuk ke permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke, pada kata matematika terdiri dari 10 huruf. Seluruh hurufnya adalah 10. Dari 10 huruf tersebut terdapat huruf yang sama, yaitu M terdiri dari 2, A terdiri dari 3, T terdiri dari 2 huruf. Maka susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk adalah seluruhnya tadi hurufnya adalah 10. Yang sama tadi M 2, maka 2 faktorial, 3 faktorial, T-nya 2, maka 2 faktorial. Jadi yang samanya saja kita ambil. Kalau misalkan yang I hanya 1 huruf. Kalau kita sertakan di sini juga boleh kali 1 faktorial untuk I, tapi kalau 1 faktorial kan sama dengan 1. Jadi sama aja nanti hasilnya. Makanya yang kita ambil adalah yang sama saja, yang unsur-unsur yang sama saja. Misalkan M berapa unsur yang sama, masukkan. A unsur yang sama berapa? T unsur yang sama berapa, kita masukkan berapa faktorial. Kalau I tidak ada yang sama, berarti I nya hanya 1, boleh kita masukkan, boleh tidak, karena kalau kita masukkan pun hasilnya 1 faktorial itu ya 1, sama saja. Oke, 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Di 3 faktorial stop, karena nanti saya akan mematikan dengan 3 faktorial ini. Maka 2 faktorial 2 kali 1, 3 faktorial tetap mau dimatikan nanti dengan yang di atas dengan penyebut kemudian 2 faktorial 2 kali 1. Maka kita matikan 3 faktorial dengan 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, karena 2 ini dengan 2 ini dimatikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 151.200. Jadi ada berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk? Ada sebanyak 151.200 susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk. Oke. Contoh 5. Seorang pegawai perpustakaan akan menyusun 8 buku matematika, 3 buku kimia, dan 4 buku fisika. Banyak susunan buku yang dapat didesain adalah buku yang sejenis dianggap sama. Jadi ini ada matematika, ada yang sejenis ada 8, kimia ada 3, dan fisika ada 4. Maka banyak susunan dapat didesain adalah
Seluruh buku adalah 8 tambah 3 tambah 4. Jadi seluruh buku adalah 15 buku. 15 buku yang akan disusun. Yang terdiri dari 8 buku matematika, 3 buku kimia, dan 4 buku fisika. Maka banyaknya susunan buku berbeda yang dapat dibentuk adalah, tadi permutasi seluruhnya 15 faktorial yang sejenis. Ini matematika ada 8, kimia ada 3, fisika ada 4. Maka permutasi banyak susunannya adalah 15 faktorial per 8 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, 15 faktorial diuraikan jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11, 10 kali 9 sampai kali 8 faktorial. Kan nanti mau dimatikan dengan yang 8 faktorial penyebutnya. Per 8 faktorial, kemudian 3 faktorial ini kita buat jadi 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka 8 faktorial dimatikan, dan seterusnya nanti yang bisa dimatikan kita matikan. Maka jadi tinggal 15 kali 7 kali 13 kali 11 kali 5 kali 3. Maka sebanyak 225.225. Jadi susunan buku berbeda yang dapat dibentuk adalah 225.225 susunan. Dari permasalahan contoh 5. Nanti silakan kaji kembali. Contoh 6 masih sama konsep untuk permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Contoh 6, banyak cara menyusun huruf pada kata berseragam dengan syarat huruf pertama harus R dan harus diakhiri huruf A. Jadi sama dengan contoh sebelumnya yang tadi dari kata matematika menyusun huruf. Hanya saja di contoh 6 ini ada syarat. Syaratnya yang pertama katanya harus R dan huruf terakhir harus A. Bagaimana cara menjawabnya? Berseragam terdiri dari 10 huruf. Hanya saja huruf yang dapat disusun ada 8. Kenapa 8? Karena satu huruf R sudah pasti ditempatkan sebagai huruf pertama. Dan satu huruf A ditempatkan sebagai huruf terakhir pada susunan kata yang akan dibentuk. Jadi seluruh huruf dari kata berseragam ini ada 10. Tapi yang bisa kita susun hanya 8. Kenapa 8? Karena ada syarat. Huruf pertama harus R. Jadi R ini atau R ini salah satunya sudah pasti nanti di huruf pertama. Kemudian A juga nanti sudah pasti di salah satu dari ini di huruf terakhir. Jadi ada 2 huruf yang sudah pasti di huruf pertama dan huruf terakhir. Jadi yang bisa kita susun adalah tinggal 8 huruf yang tersisa. Makanya di sini huruf yang dapat disusun ada 8. Maka 8 faktorial bukan lagi 10 faktorial karena yang dapat disusun hanya tinggal 8. Per 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena yang sama tadi di sini kalau kita ambil yang sama, unsur yang sama, E sama. Ada 2 E, ada 2. Ini dia E-nya. Kemudian R juga ada 2, tetapi satu sudah dipakai untuk huruf pertama. Jadi tinggal satu saja yang bisa disusun untuk R. Jadi nggak usah kita masukkan. Karena tinggal satu. Begitu juga A, ada 2 memang, tapi satu sudah dipakai untuk huruf terakhir. Jadi yang sama, setelah R sama A-nya satu dikeluarkan untuk syarat, maka hanya tinggal 8, yang unsur yang sama tinggal yang E, sebanyak 2. Makanya 8 faktorial per 2 faktorial. 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita matikan dengan 2 faktorial penyebutnya, maka hasilnya adalah 20.160. Jadi, ada 20.160 susunan kata yang dapat dibentuk dari kata berseragam dengan huruf pertama harus R dan huruf terakhir harus A. Ada sebanyak 20.160 susunan. Itu dia mengenai permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Berikutnya permutasi siklis. Permutasi siklis ini menyusun berbentuk lingkaran nanti. Siklis nanti berkaitan dengan susunan yang berbentuk lingkaran. Permutasi siklis merupakan susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Perlu diperhatikan bahwa pada permutasi siklis, susunan ABC, BCA, dan CBA adalah sama. Jadi, uniknya permutasi siklis ini untuk ABC, BCA, dan CBA adalah sama.
Contoh, misalkan kalau kalian duduk misalkan di meja bundar, di meja berbentuk lingkaran, ketiga posisi duduk ini sama susunannya. Misalkan kalau di susunan pertama, misalkan sebelah kirinya si B, sebelah kanannya si C, si A. Di sini juga sebelah kirinya adalah si B, sebelah kanannya adalah si C, dan seterusnya. Jadi hanya seperti diputar saja lingkarannya, tapi ini masih susunan yang sama. Jadi dianggap satu yang seperti ini pada permutasi siklis. Oke, secara umum permutasi siklis dari n unsur adalah P sama dengan n kurang 1 faktorial. Untuk lebih memahami mengenai permasalahan permutasi siklis, dapat kita perhatikan contoh 7. 6 siswa yang merupakan pengurus OSIS melakukan rapat untuk persiapan kegiatan bakti sosial. Jika mereka duduk mengelilingi meja bundar, maka banyaknya cara mereka dapat membentuk posisi duduk yang berbeda adalah, jadi mereka duduk mengelilingi meja bundar, maka masuk ke permutasi siklis. Banyak siswa seluruhnya ada 6, berarti N sama dengan 6, maka banyaknya susunan atau cara duduk mereka adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 faktorial, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Maka banyak susunan atau cara duduk mereka adalah 120 cara. Jadi kalau ada 6 siswa duduk mengelilingi meja bundar, banyak susunan mereka adalah 120 cara. Contoh berikutnya, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Jadi seluruhnya ada 6. Mereka duduk di meja makan yang bentuknya melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja? Jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Jadi ini sama seperti permasalahan sebelumnya pada contoh 7, hanya saja di sini ada syaratnya. Syaratnya katanya ayah dan ibu itu tidak duduknya harus berdampingan. Maka syarat khusus ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Supaya duduknya berdampingan, maka nanti kita blok untuk ayah dan ibu. Posisinya dapat dipertukarkan sebanyak 2 cara. Sebanyak 2 cara. Ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, sehingga posisi ini diblok dan dianggap satu, supaya nanti susunannya mereka tetap sama. Maka blok ayah dan ibu dan 4 orang anaknya menjadi 5 unsur yang duduk melingkar, sehingga permutasi siklisnya adalah, jadi kalau seluruhnya tadi ada 6, yaitu 4 orang anaknya, ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu katanya syaratnya harus duduk berdampingan, makanya supaya mereka duduk berdampingan, maka kita anggap ini satu blok, sehingga nanti mereka tetap duduk berdampingan. Hanya saja nanti di sini ada susunan ayah dan ibu nanti sebanyak 2 susunan. Itu perlu diperhatikan untuk kasus yang seperti ini. Maka permutasinya adalah tadi karena jadi 5 unsur tadi, maka 5 kurang 1 faktorial berarti 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka adalah 24. Tapi ini belum hasilnya, karena untuk setiap susunan ayah dan ibu dapat dipertukarkan posisinya, dapat dua cara. Makanya banyak cara anggota keluarga untuk duduk mengelilingi meja ayah dan ibu selalu duduk berdampingan adalah 2 faktorial yang ini tadi kali permutasinya tadi, berarti 24. Berarti 2 kali 24 sama dengan 48. Jadi tadi kenapa ini jadi 5 kurang 1 faktorial? Karena ayah dan ibu kita anggap satu blok supaya mereka tidak terpisah. Maka jadi 5 unsur, maka dapatlah hasil permutasinya adalah 24. Kenapa hasilnya 48 bukan 24? Karena untuk setiap susunan yang 24 ini, posisi ayah dan ibu dapat dipertukarkan. Misalkan ayah ibu
ditukar jadi ibu dan ayah, ibu ayah, maka dapat dua cara. Maka dikalikan 2 faktorial kali hasil permutasi tadi, maka hasilnya adalah 48. Itu untuk permasalahan contoh 8. Lanjut permasalahan contoh 9. Ada 2 siswa kelas 10, 6 siswa kelas 11, dan 4 siswa kelas 12. Siswa-siswa ini duduk mengelilingi sebuah meja bundar di kantin sekolah. Banyak cara mereka duduk. Jika siswa yang kelasnya sama selalu duduk berdampingan adalah, jadi ini seperti kasus pada tadi permasalahan 8 tadi, ayah dan ibu harus berdampingan. Nah, di sini setiap siswa yang kelasnya sama duduknya berdampingan. Jadi yang 2 siswa ini untuk kelas yang 10 ini harus berdampingan. Yang 6 ini juga harus berdampingan, yang 4 ini berdampingan. Jadi sama dengan kasus yang tadi, maka posisi dari 2 siswa ini ada sebanyak 2 cara nanti. Posisinya dapat dipertukarkan sebanyak 2 cara. Bukan 2 cara, 2 faktorial cara ya, sama dengan 2. Kalau untuk yang kelas 11, 6 faktorial. Posisinya dapat dipertukarkan. Kemudian posisinya untuk ini salah ini ya, harusnya 6 faktorial bukan 6 siswa, salah nih. Kemudian kelas 12 terdiri dari 4 siswa. Makanya posisinya dapat dipertukarkan 4 faktorial cara. Jadi untuk kelas 10 nanti dapat dipertukarkan sebanyak 2 faktorial cara. Untuk kelas 11 dapat dipertukarkan sebanyak 6 faktorial cara. 6 faktorial cara, kemudian untuk kelas 12 dapat dipertukarkan sebanyak 4 faktorial cara. Jadi untuk berikutnya, kelas 10 kita blok jadi satu unsur, kelas 11 jadi 1 unsur, kelas 12 jadi 1 unsur. Maka seluruhnya ada 3 unsur. Maka permutasinya adalah 3 kurang 1 faktorial. Karena tadi ini sudah kita anggap 1 unsur, kelas 11 1 unsur, supaya mereka tetap duduk berdampingan, tidak terpisah, 12 juga 1 unsur, maka 3 kurang 1, 2 faktorial sama dengan 2. Berikutnya, banyak cara siswa tersebut duduk mengelilingi meja adalah 2 faktorial kali 6 faktorial kali 4 faktorial. Ini banyak cara untuk kelas 10. Ini untuk siswa kelas 11. Ini dipertukarkan banyak cara. Kelas 12 dipertukarkan sebanyak 4 faktorial cara. Kemudian hasil permutasi tadi, setelah tadi siswa-siswa tersebut dianggap 1 unsur. Maka 2 kali 1 untuk 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasil permutasi tadi pada slide sebelumnya adalah 2. Maka 2 kali 1, 2. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 720. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Ini 2-nya, maka kita kalikan. 2 kali 720 kali 24 kali 2. Hasilnya adalah 69.120. Jadi ada sebanyak 69.120 cara atau susunan yang dapat dibentuk dari contoh 9 tadi, dari siswa dulu yang di kantin. Kelas 10, 11, dan 12 ada sebanyak 69.120 susunan. Oke, tadi masalah mengenai permutasi. Permutasi tadi kita sudah bahas mengenai permutasi dengan unsur berbeda, beberapa unsur yang sama, serta permutasi siklis. Sekarang kita bahas mengenai kombinasi. Oke, jadi perlu diperhatikan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Permutasi tadi memperhatikan urutan. Andi Budi tidak sama dengan Budi Andi. Tapi pada permasalahan kombinasi, mereka tidak memperhatikan urutan. Andi Budi dianggap sama dengan Budi Andi. Sebagai contoh tadi permasalahan Bu Dian. Bu Dian tadi memilih 2 siswa untuk membersihkan pada pendahuluan tadi. 2 siswa untuk membersihkan meja guru dari 5 siswa yang tersedia. Jadi misalkan 2 siswa tersebut, misalkan saya sebagai Bu Dian, misalkan
siswa yang saya pilih adalah Andi Budi. Itu sama maknanya dengan Budi Andi. Toh maksudnya sama-sama mereka berdua juga yang membersihkan meja guru. Jadi pada kombinasi dianggap sama yang seperti itu. Oke. Pada permutasi urutan unsur diperhatikan, misalkan pada pasangan Andi Budi tidak sama dengan Budi Andi. Contoh tadi pada pemilihan ketua tadi. Pemilihan ketua dan wakil ketua. Jadi kalau Andi Budi, Andinya sebagai ketua, Budinya sebagai wakil ketua. Tidak sama dengan Budi Andi. Budinya sebagai ketua, Andinya sebagai wakil ketua. Jadi diperhatikan urutannya. Ini nggak sama. Tetapi pada kombinasi, urutan unsur tidak diperhatikan. Pasangan Budi Andi sama dengan Andi Budi, sama seperti kasus yang tadi, yang Budi yang tadi. Atau misalkan begini, saya menyuruh siswa, tolong panggil Budi dan Andi menghadap Bapak. Akan sama maknanya dengan tolong panggil Andi dan Budi menghadap Bapak. Jadi urutannya nggak diperhatikan. Seperti itu untuk permasalahan kombinasi. Maka nanti, jika N dan R adalah bilangan bulat positif, dan R lebih kecil atau sama dengan N, maka banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur berbeda adalah kombinasi N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Kombinasi N, R adalah N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Oke, untuk lebih memahami permasalahan yang kombinasi, perhatikan permasalahan ataupun contoh 10. Pada rapat OSIS dihadiri 12 siswa. Jika seluruh peserta rapat saling berjabat tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi pada rapat tersebut? Nah, contoh ini merupakan contoh kombinasi. Kenapa? Karena urutan tidak diperhatikan. Kenapa tidak diperhatikan? Misalkan, Andi berjabat tangan dengan Budi akan sama maknanya dengan Budi berjabat tangan dengan Andi. Jadi, tidak diperhatikan urutannya, maka masuk ke permasalahan kombinasi. Oke, jabat tangan dilakukan oleh 2 orang peserta. Maka, R-nya 2, seluruh siswa 12, maka N-nya 12. Oke, tidak memperhatikan urutan. Maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah maka kombinasi 12,2. 12 faktorial per 2 faktorial kali 12 kurang 2 faktorial sesuai dengan persamaan kombinasi tadi. Oke, kita pilih 2 siswa untuk berjabat tangan, 2 siswa, kemudian seluruh siswa 12. Jadi banyak jabat tangan adalah kombinasi 12 2. Oke, sama dengan 12 faktorial per 12 kurang 2 kan 10, maka jadi 12 faktorial per 2 faktorial kali 10 faktorial. 12 dapat kita uraikan jadi 12 kali 11 kali 10 faktorial. Nanti 10 faktorial ini dengan 10 faktorial ini dapat kita sederhanakan atau kita matikan. Maka jadi 12 kali 11 itu 132. 2 kali 1, 2. Berarti 132 dibagi 2, maka sebanyak 66. Jadi nanti untuk permasalahan yang 10, jika ada 12 siswa, maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah sebanyak 66. Lanjut. Permasalahan 11, nah ini langsung keluar jawabannya. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Jadi di sini soal ujiannya ada 7, siswa diminta mengerjakan 4 soal. Jadi bisa aja misalkan soal yang dikerjakan adalah soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Atau 1, 2, 3, dan 5. Nah, itu berapa banyak pilihan yang bisa dipilih atau ada berapa banyak cara dalam memilihnya, maka ini merupakan soal kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena urutan soal tidak diperhatikan. Kalau misalkan saya mengerjakan soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4 akan sama dengan kalau misalkan teman saya mengerjakan soal 4, soal 3, soal 2, soal 1. Jadi soal-soal yang sama yang dikerjakan. Oke.
Maka kita pakai kombinasi 74, karena seluruh soalnya ada 7, kita pilih 4. Memilih 4 dari 7 unsur yang disediakan. Maka jadi 7 faktorial per 4 faktorial kali 7 kurang 4 faktorial. 7 kurang 4, 3, maka 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Maka jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Per 4 faktorial tetap, nanti mau dimatikan terserahkan dengan yang penyebut dengan pembilangnya. 3 kali 2 kali 1 dari 3 faktorial. Maka jadi 7 kali 6 kali 5, 210. 3 kali 2 kali 1, 6. Maka 210 kali 6, 35 cara. Berarti terdapat 35 cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian. Jadi untuk contoh 11. Nah, berikutnya untuk memahami kombinasi, perhatikan contoh 12. Di perpustakaan terdapat 8 buku Olimpiade Sains Matematika. Andi ditugaskan guru untuk mengambil 5 dari 8 buku yang tersedia. Berapa banyak cara Andi untuk mengambil buku tersebut? Jadi permasalahan 12 ini sama konsepnya dengan permasalahan 11. Ada 8 buku, dia pilih 5 dari 8 buku itu. Di permasalahan 11 ada tadi 7 soal, dia pilih 4 dari soal yang tersedia. Berapa banyak cara Andi untuk mengambil buku-buku tersebut? Kita jawab. Buku yang tersedia 8, maka R-nya 8. Kita memilih 5 dari 8 buku tersebut, maka R-nya 5. Maka kombinasi 85 harusnya. 85, salah ya. 85 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial kali 8 kurang 5 faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial, karena 8 kurang 5, 3. Tadi ini terbalik ya, 85. Maka sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Matikan dengan 5 faktorial yang di pembilang dan penyebut. Maka 8 kali 7 kali 6, 336. 3 kali 2 kali 1, 6. Maka hasilnya adalah 56. Oke, itu dia latihan-latihan untuk kombinasi. Diharapkan kalian dapat memahami mengenai kombinasi dari contoh soal, maksud Bapak bukan latihan, dari contoh soal yang disediakan. Sekarang dari contoh soal yang diberikan dan konsep yang diberikan mengenai permutasi dan kombinasi, sekarang kalian berlatih. Oke. Soal pertama, siswa kelas 10 MIA akan membentuk pengurus kelas, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Jika terdapat 9 calon untuk dipilih, cara untuk memilih susunan pengurus adalah soal pertama. Kedua, ada 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 2 siswa kelas 12. Siswa-siswa tersebut duduk mengelilingi sebuah meja bundar di kantin sekolah. Banyak cara mereka duduk jika siswa yang kelasnya sama selalu duduk berdampingan adalah. Ini soal kedua. Soal ketiga, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 8 soal dari 10 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Nah, soal-soal ini hampir sama dengan contoh soal yang sudah disajikan pada video pembelajaran tadi. Jadi silakan kalian kerjakan. Kalau seandainya kalian masih terbentur dalam mengerjakannya, silakan kembali untuk memutar video pembelajaran, memperhatikan contoh soal sehingga kalian dapat mengerjakan soal-soal latihan ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Terima kasih.